Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5151, 5152. Meskipun para kultivator wanita itu mencoba mendapatkan simpati dengan menggunakan tubuh mereka dan berlutut di tanah sambil menangis memohon belas kasihan, darah berceceran dimanapun pedang Dev lewat dan tidak ada seorang pun yang selamat. Humazi menutupi lukanya dan berusaha untuk bangun. Dia melihat para kultivator wanita tergeletak di tanah. Meskipun mereka semua berwajah cantik tetapi sudah menjadi mayat. Dia tersentak kesakitan. Dev, mengapa kamu membunuh mereka semua? Biarkan beberapa tetap hidup. Sayang sekali. Aku belum sempat memainkan satu pun dari mereka. Humazi begitu cemas hingga ia terus melompat-lompat. Meskipun ia terluka, ia sama sekali tidak peduli. Kenapa harus menyelamatkannya? Apakah kita akan membiarkan mereka terus menggunakan daya tarik seksualnya untuk menyakiti orang lain? Dev menyingkirkan pedangnya dan berdiri, mata emasnya menyapu Humazi. Apakah menurutmu mereka benar-benar akan menyerah? Jika aku tidak mengambil tindakan sekarang, kamu pasti sudah menjadi genangan darah sekarang. Humazi mendesah tak berdaya, sekalipun kamu ingin membunuh mereka, kamu harus membiarkan tubuh mereka tetap utuh sehingga mereka masih bisa digunakan. Ketika Dev mendengar ini, dia memutar matanya ke arah Humazi tanpa berkata apa-apa. Yunwuya dan yang lainnya terdiam. Humazi ini benar-benar bernafsu sampai ekstrim. Dia bahkan tidak melepaskan para wanita itu meskipun mereka telah menjadi mayat. Mari kita mulai mencari sumber daya, kata Dev. Ketika Humazi mendengar ini, dia langsung menuju ke arah mayat wanita itu terlebih dahulu. Sebelum darah di pedang Dev menetes, dia tiba-tiba merasakan angin dan awan di langit bergulung kembali. Awan yang awalnya terkoyak oleh energi sejati pedang pembunuh naga tiba-tiba mengembun, dan 5 kolom angin berwarna ungu tua menjulang dari kehampaan bagaikan cakar hantu, masing-masing membawa tekanan mengerikan yang mampu menghancurkan gunung. Humazi, yang berjongkok di samping mayat seorang kultivator wanita dan meraba-raba sebuah kantong, tiba-tiba gemetar, dan batu giok hangat yang baru saja diperolehnya langsung retak. Persetan dengan batu abadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Yunwuya juga sedang mengarahkan murid-muridnya untuk mencongkel pintu besi hitam dari brankas rahasia Istana Bayangan Darah. Setelah mendengar ini, dia menatap ke langit, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Para kultivator alam dispersi keabadian tingkat 9. Ini pasti dari sekte misterius itu. Sebelum dia selesai berbicara, 5 sosok telah menembus awan dan melayang di atas reruntuhan Istana Bayangan Darah. Pemimpinnya mengenakan jubah hitam dan topeng hantu perunggu di wajahnya. Gumpalan api hitam yang berputar-putar melilit ujung jari tangan kanannya. Dia adalah wajah hantu yang terluka oleh Dev dan melarikan diri sebelumnya. Wah, kita bertemu lagi secepat ini. Suara wajah hantu seperti gesekan rantai besi berkarat. Aku ceroboh terakhir kali dan membiarkanmu menang. Kali ini aku akan membuatmu membayar dengan darah. Keempat orang di belakangnya juga menunjukkan kekuatan mereka. Orang tua berjubah abu-abu di sebelah kiri memiliki 12 lampion dunia bawah yang melayang di sekelilingnya, dengan sumbu yang memancarkan api jiwa berwarna hijau pucat. Saat wanita berpakaian merah di sebelah kanan menggoyangkan pinggangnya, 9 benang sutra panjang berwarna merah darah bergerak masuk dan keluar seperti ular spiritual. Di belakangnya ada seorang pria berotot bertelanjang dada, tubuhnya ditutupi sisik emas gelap, memegang kapak raksasa seukuran batu kilangan di masing-masing tangan. Orang terakhir adalah yang paling aneh. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut putih, hanya sepasang mata yang muncul dan menghilang dalam kabut, memperlihatkan hawa dingin yang menusuk tulang. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Yunwuya tiba-tiba mendorong seorang murid di sampingnya, dan 36 bendera hijau kecil terbang keluar dari lengan bajunya dan menancap di tanah, langsung membentuk formasi besar. 5 orang kultivator di alam dispersi keabadian tingkat 9 juga merupakan eksistensi terkemuka dan kuat di alam surgawi tingkat ketiga. Humazi bersembunyi di belakang Dev dan berbisik, Dev, apakah kamu sebanding denganku? Jangan lagi mengandalkanku. Aku sudah menghabiskan seluruh energiku dan aku tidak bisa menyerang lagi. Ketika Humazi bertarung dengan Istana Bayangan Darah, dia menghabiskan banyak energi dan terluka. Sekarang dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Dev menatap kelima orang dengan niat membunuh yang tak tersamar di depannya, dan pedang pembunuh naga di telapak tangannya terus berdengung. Dia bisa merasakan bahwa kelima orang ini masing-masing sebanding dengan kekuatan tempur puncak orang suci Istana Bayangan Darah. Yang lebih mengerikan lagi adalah aura kelima orang itu saling terhubung, membentuk semacam momentum serangan gabungan. Sebuah retakan baru saja terbuka di pintu brankas rahasia, dan batu-batu abadi yang menumpuk di dalamnya memancarkan kilau yang menarik.
Sumber daya ini cukup bagi Dev untuk berlatih selama beberapa waktu, jadi dia tidak boleh menyerah. Tuan Yun, Dev tiba-tiba berbalik, matanya yang keemasan bersinar dengan tekad, ajak semua orang, ambil semua harta yang bisa diambil, dan serahkan ini padaku. Tuan Chen, ini, mereka adalah 5 dewa abadi tingkat ke-9. Seru Yun Wuya, jangan banyak bicara, segeralah. Dev mengayunkan pedang pembunuh naga ke arah pintu brankas rahasia. Energi pedang emas meledak seperti guntur, menghancurkan pintu besi hitam yang berat itu menjadi berkeping-keping. Jika kamu menunda lebih lama lagi, kamu bahkan tidak akan bisa minum supnya. Humazi segera menjadi bersemangat ketika melihat ini, dan menjadi orang pertama yang bergegas masuk ke dalam brankas. Sialan, sudah terlambat, semua celana telah direnggut, kalian cepatlah menyusul. Yun Wuya menggertakkan giginya, tahu bahwa ini bukan saatnya untuk ragu-ragu, dan segera melambaikan tangannya. Para murid Sekte King Yun, ikuti aku dan pindahkan semua sumber daya. Ratusan murid segera berdatangan, sebagian membawa kristal roh, sebagian mengumpulkan senjata ajaib, dan ruang penyimpanan rahasia itu tiba-tiba menjadi sibuk. Ingin memindahkan sesuatu, wajah hantu mendengus dingin, dan api hitam di tangan kanannya tiba-tiba melonjak, tetap di tempat. Bola api itu berubah menjadi ular api hitam pekat, melesat ke arah pintu masuk ruang rahasia dengan aura membakar segalanya. Zeng, Dev langsung menangkisnya dengan pedangnya, dan saat pedang pembunuh naga beradu dengan api hitam, percikan api yang menyilaukan pun meledak. Dia hanya merasakan kekuatan besar yang melonjak, lengannya lumpuh seketika, dan dia mundur 3 langkah sebelum bisa menenangkan tubuhnya. Sebenarnya ada bekas luka bakar kecil yang tertinggal di pedang itu. Dev mengerutkan kening. Orang ini jelas bukan tandingannya beberapa hari yang lalu, jadi mengapa kekuatannya tiba-tiba tampak meningkat? Dev memandang yang lain dan menebak bahwa topeng hantu ini pasti bisa meminjam kekuatan dari keempat orang lainnya, jadi rasanya kekuatannya telah meningkat. Menarik, wanita berbaju merah di samping topeng hantu tertawa lembut, dan 9 benang sutra berwarna merah darah bergulung ke arah Dev seperti air pasang. Adik kecil, kue bolu, milikku tidak seperti pesona gadis-gadis kecil di istana bayangan darah. Sebelum sutra berwarna darah itu tiba, aroma amis dan manis sudah tercium di wajah Dev. Dev tiba-tiba merasa pusing dan segera mempraktikkan teknik kondensi hati. Cahaya keemasan menyebar dari alisnya dan langsung menghilangkan bau dupa. Tetapi benang sutra yang panjang sudah ada di depan matanya, masing-masing benang memiliki ujung tajam yang dapat merobek ruang. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia membuat gerakan dengan tangan kirinya dan seekor naga emas tiba-tiba muncul di belakangnya. Menghadapi kelima orang ini, Dev tidak berani bersikap sombong dan hanya bisa mencoba yang terbaik. Naga emas meraung, dan energi naga bertabrakan dengan sutra panjang, menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Sutra berwarna darah itu benar-benar hancur berkeping-keping oleh angin dari tinjunya. Wanita berbaju merah itu berteriak, darah mengalir dari sudut mulutnya. Naga emas. Apakah kamu benar-benar dari klan naga? Silsilah naga emas. Jejak keserakahan melintas di mata wajah hantu. Tidak heran kamu bisa bertarung di atas levelmu dan menghancurkan beberapa sekte. Fisikmu bisa sangat bermanfaat bagi kita. Pria berotot bertelanjang dada di belakangnya tidak dapat menahan diri lagi dan meraung sambil mengayunkan kapak raksasa miliknya. Siapa yang peduli dengan garis keturunannya? Potong saja dia menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Kapak raksasa itu jatuh di kepala naga emas dengan kekuatan yang luar biasa, dan naga emas itu membuka mulutnya yang besar dan meraung keras. Dengan suara retakan yang cukup dalam untuk melihat tulang dipotong ke dalam tubuh naga emas itu. Dev hanya merasakan sesak di dadanya dan rasa amis dan manis muncul di tenggorokannya. Pada saat ini, lelaki yang diselimuti kabut putih itu tiba-tiba menyerang, dan angin jari berwarna biru es diam-diam menusuk punggungnya. Hati-hati. Suara Humazi datang dari brankas rahasia, dan pada saat yang sama sebuah jimat melesat keluar, menghalangi angin dingin. Tetapi hal ini juga mengungkap kelemahan Dev, dan ular api hitam berwajah hantu itu menyerang lagi, langsung menuju ke wajahnya. Pada saat kritis, Dev menggigit lidahnya dengan keras dan menyemprotkan darah ke pedang pembunuh naga. Tubuh pedang itu langsung meledak dengan cahaya keemasan, dan naga emas itu langsung pulih, melayang ke langit, dan auman naga itu mengguncang dunia. Hancurkan! Teriaknya, dan naga raksasa itu membuka mulutnya yang besar dan menghadapi ular api hitam itu. Boom! Langit dan bumi seakan terkoyak oleh hantaman ini, dan bangunan-bangunan yang tersisa di istana bayangan darah seketika hancur menjadi debu. Bersambung.